damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Tidak ada penyakit menular, tidak ada bertasya'um, berkeyakinan dengan burung, tidak ada, sama sebetulnya ini, berkeyakinan dengan burung, dan tidak ada bulan Safar yang diyakini adalah malapetaka. Karena itu dalam riwayat yang lain, seorang Arabi pernah berkata, seakan-akan tidak ada penyakit menular ini, dia heran gitu. Nabi menyatakan, ya Rasulullah, fama balul ibil takunu faramal ka'annaha tiba. Ya Rasulullah, kenapa ini onta kita ini juga gara-gara kumpul dengan unta yang gudikan, kok gudikan semuanya yang lainnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fayukhalituhal ba'irul ajrab fayujribuha. Ini unta yang sehat, kuat, kumpul dengan satu unta yang yang gudikan, ikut gudikan semuanya. Maka apa ini ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengajak berpikir, faman adal awal, yang pertama gudikan itu ketularan siapa? Paham nih ya? Yang pertama gudikan sampai yang lainnya gudikan, itu yang pertama gudikan itu ketularan siapa kalau begitu? Faman adal awal. Nah, hadis ini menerangkan kepada kita beberapa hal yang sangat penting untuk menjaga i'tiqad, untuk menjaga keyakinan dalam hati kita bahwa tidak ada ad-dar wan nafi' illallah subhanahu wa ta'ala. Kita bahas pertama, la adwa, tidak ada penyakit menular. Artinya orang-orang jahiliyah dahulu mereka meyakini bahwa penyakit itu dari asal usulnya dari yang pertama yang sakit. Dia meyakini bahwa itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sababnya ketularan karena dekat dengan yang sakit. Karena memang jahiliyah tidak beriman kepada Allah. Dia menyatakan bahwa penyakit itu adalah dia tadi itu menular dengan sendirinya, alami kalau sekarang bilang. Bukan karena Allah yang memberikan penyakit lewat sebab ini, bukan. Tapi yaitu yang asal penyakitnya. Karena itu Nabi SAW membatalkan keyakinan ini dengan menyatakan faman a'dal awal. Siapa kalau begitu? Yang pertama tertular, yang pertama sakit itu ketularan siapa kalau begitu? Ini menggambarkan bahwa itu semuanya karena takdir Allah, karena ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ada beberapa ahadits yang memerintahkan kita untuk menghindar supaya kita tidak sakit. Contoh, hadis ini riwayat Bukhari Muslim juga. La yuridu mumridun ala musih.
Jangan sampai yang sakit tadi itu didekatkan dengan yang sehat loh ya. Kalau bahasa sekarang, unta yang sakit, artinya unta yang sehat itu jangan didekatkan dengan unta yang sakit. Bahasa sekarang diisolasi itu yang sakit, supaya tidak sampai yang lainnya sakit gitu. Diisolasi. Ini hadis pertama. Hadis kedua, hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dan Imam Ahmad, Ibn Syaibah. Nabi bersabda begini, firra minal majdum firaraka minal asad. Hindarilah daripada orang yang kena penyakit lepra seperti kamu menghindari daripada macan. Ya? Bukan berarti kita akan menghinakan, tidak. Tetapi kita menjaga diri. Pertama, atau bisa supaya tidak sakit. Kedua, kita tidak menghinakan orang itu. Kadang-kadang kelihatan menjijikan, akhirnya menghinakan orang muslim nanti. Menghinakan orang muslim. Yang keempat, kita mau kumpul tapi kita tidak seakrab dengan yang lainnya, melukai hati dia nanti. Karena itu lebih baik menghindar. Hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari juga, Imam Ahmad juga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'un fi ardin fala tadkhuluha." Jika kamu tadi itu mendengar ada satu balak ta'un, kolera di satu daerah, jangan masuk ke situ. Jangan masuk ke situ. Sebaliknya kalau sudah masuk dalam daerah kolera, jangan keluar supaya tidak terserang daerah yang lain. Mati bertahan dalam ayat itu hukumnya seperti mati syahid. Sebagian ulama menyatakan hadis-hadis yang tiga ini adalah merupakan nasikh, dan hadis yang pertama la adwa itu mansukh. Tapi sebetulnya ada thariqul jama' bainal ahadits muta'aridah. Apa thariqul jama'nya? Janganlah kamu meyakini seperti orang jahiliyah yang menyatakan bahwa penyakit itu daripada orang yang pertama yang sakit. Tapi yakinilah bahwa penyakit itu dari Allah, cuma kita harus ijtinab sabab, ijtinabul asbab, ya, menghindari daripada sebab-sebab yang di situ ada sababul halak, sababul marad, sababud da, menghindari daripada perkara-perkara yang menyebabkan sakit atau mati atau yang lainnya. Karena itu Nabi SAW meniadakan i'tiqad al-jahiliyah yang meyakini bahwa penyakit itu daripada orang sakit yang pertama. Faman a'dal awal, kalau begitu ketularan siapa yang penyakit yang pertama itu? Jadi perintahnya Nabi untuk supaya kita menghindar orang dari orang majdum, unta yang sehat jangan dekatkan dengan yang sakit. Itu semuanya adalah mimbab istinabil asbab allati sababul bala idza kana fi afiyah minha, menghindar daripada sabab yang di situ ada bala atau ada halak. Ada api, al-mumit huwallah, inti masuk ke dalam api boleh? Enggak boleh. Inti wajib istinab di situ api. Kenapa? Karena di situ ada sababul halak, sababul bala. Ada ada banjir bandang misalnya, atau ada samudra lautan misalnya, inti nyemplung situ. Wa tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh gitu. Ini enggak boleh. Inti wajib istinabil asbab allati sababul bala, dan itu tidak mengurangi tawakalnya inti kepada Allah Subhanahu wa taala.
Diriwayatkan, ada riwayat Nabi SAW pernah berjalan, ada satu tembok udah miring. Kemudian Nabi SAW jalannya agak kenceng. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Akhafu mautal fawat. Ana takut mati apa itu? Mautal fawat, mati yang enggak, bukan mati yang enggak ada, mati konyol. Iya, mati konyol, mati Sontoloyo, mati konyol. Tapi ada riwayat, dengarkan baik-baik. Ada riwayat Nabi SAW makan bersama orang yang kena penyakit lepra. Makan bersama. Kemudian Nabi membaca Bismillah, thigatan billah, wa tawakkulan alaih. Bismillah, ana percaya kepada Allah dan aku tawakal kepada Allah. Tapi dari riwayat yang lainnya suruh kita menghindar. Bagaimana? Tidak ada hati yang setawakal kepada Nabi. Dan Nabi itu Allah berikan ilmu untuk bisa mengetahui mustakbal. Karena itu Nabi SAW tidak peduli dengan itu semuanya, karena Allah kasih ilmu, kamu enggak akan sakit majdum. Kenapa? Seorang Nabi itu adalah maksum daripada segala penyakit yang mengurangi derajat kenabian. Itu yang pertama. Seperti wallahu ya'simuka minan nas, Nabi SAW terlindungi daripada penyakit, dari rencana pembunuhan. Nah, yang kedua yang dilarang at-tiyarah. At-tiyarah itu orang-orang Arab jahiliyah dulu itu, mereka itu pakai standar keberhasilan itu burung. Kalau mau urusan, kalau mau pergi dilihat burung. Burung itu dilepas, kalau ke kanan berarti bagus, terus berangkat. Kalau ke kiri enggak, wis gagal, berarti hari ini bahaya. Ini hari ini adalah hari yang bahaya. Maka itu Nabi SAW menyatakan la tiyarah, enggak boleh itu. Keyakinan model begitu enggak boleh. Malah Nabi SAW berkata yuhibbul fa'lul hasan. Nabi SAW senang dengan prasangka baik. Kalau ada misalnya pagi hari ada kedengaran suara ya soleh, oh berarti hari ini ada hari yang soleh bagi saya. Senang dengan hal yang demikian. Karena itu biasakan untuk kamu tadi itu membuat fa'lul hasan. Orang Jawa itu dulu ada gitu. Jual pertama masih untuk pas-pasan dikasih, kenapa? Laris. Bagus itu sebetulnya, itu fa'lul hasan itu. Itu fa'lul hasan itu. Karena itu dikatakan karena Nabi SAW la yatatayyar walakin yatafa'al. Wa kana yuhibbu idza kharaja li haja an yasma'a ya Rashid. Nabi itu tidak pernah mengandai-andai dengan yang didasari suudzon, tapi dengan husnudzon. Kalau mulai sesuatu paling senang kalau Nabi dikatakan ya Rashid, berarti dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau kita misalnya dengar itu ono tekek suaranya sekian kali misalnya, ini biasa kan? Ada lagi hama, suara hama itu suara burung malam hari itu, burung dares, kan gitu ya? Wah ini ada yang mati nih sebentar lagi itu. Ketika mendengarkan itu tentang itu semuanya, terjang, maju aja terus inti. Sampai Nabi menyatakan idza tatayyartum famdu wa 'alallahi fatawakkalu. Kalau kamu tadi itu sudah mulai cenderung dengan burung tadi itu, maka terjang, lawan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Gambaran ini menyatakan ojo percaya sama keyakinan-keyakinan mal begitu. Kemudian untuk shofar apa? Untuk shofar itu begini. Dulu orang jahiliyah, ada beberapa makna di situ. Dulu orang jahiliyah itu kadang-kadang mengganti Muharram ke shofar. Shofar ke Muharram. Karena dia tadi itu ada urusan itu dan ini mau berkelahi, mau perang, wis kita Muharramnya kan termasuk Asyurul Hurum. Wis kita anu aja sekarang. Kita Muharramnya kita undur ada di Shofar. Shofarnya dari Muharram, Muharramnya dari Shofar. Kan itu enggak lah Shofar, enggak ada Shofar model begitu itu. Nah, enggak ada Shofar model begitu itu. Ada lagi yang menyatakan enggak, karena memang dia menyatakan bala itu hanya di Shofar, selain Shofar nggak ada bala. Nah, itu nggak boleh begitu. Kita meyakini bahwa ada manusia yang bisa dapat nikmat atau dapat bala. Cuma untuk antisipasi bala maka hendaknya harus dengan cara yang Islami. Disinilah ulama mengatur. Oh, baca ini aja, Salamun qaulan min Rabbir Rahim sekian kali. Oh, sholat ini aja dengan niat supaya daf'ul bala. Enggak ada masalah kalau begitu. Tapi jangan diniatkan sholat daf'il bala. Tapi sholat duha dengan bacaan itu enggak ada masalah. Kenapa enggak? Boleh. Karena itu hal yang demikian ini sebenarnya bukan berarti adalah kita melakukan amal jahiliyah. Amal jahiliyah enggak sholat. Keyakinan jahiliyah itu adalah meyakini penyakit itu daripada yang pertama. Shofar ini adalah tempat bala, yang lainnya enggak ada bala. Tapi kita menyatakan ada bala di mana saja. Tapi ada nikmat dan bantuan Allah, afiah ada di mana pun saja. Kita semuanya ketika sehat ya minta supaya tidak sakit. Selamat, minta supaya tidak dapat bala, nggak ada masalah. Dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah. Islami, bukan jahiliyah lagi itu. Islami, bukan jahiliyah lagi itu. Karena itu nggak ada masalah dengan amalan-amalan itu semuanya. Yang penting i'tiqadnya yang tidak boleh. I'tiqadnya yang tidak boleh. Begitu maksudnya. Karena itu sholat aja sendiri, jangan nanti diumum-umumkan, tidak ada masalah. Cara-caranya sholat, ulama banyak macam-macam ada di situ. Ya, banyak yang macam-macam ada di situ. Yang penting kita doakan kita selamat dan keluarga kita selamat. Mungkin nanti akan sebelum kita pulang kita akan berikan amalan-amalan apa yang akan dilakukan ada di bulan Shofar ini. Ya, ada di bulan Shofar ini. Ada yang perlu dibahas? Fadhal. Bapak, pakai mic. Dengan keterangan tadi bahwa kita berusaha untuk menghindar dari tatoyur dan semacamnya itu, namun kadang tantangannya adalah orang tua. Kadang orang tua mempercayai semacam itu, kemudian melarang anaknya jangan berbuat ini karena ada tanda-tanda seperti ini. Nah, ini bagaimana sikap kita? Menentang dengan orang tua apa bagaimana gitu? Terima kasih. Ya, taat sama orang tua bukan meyakini seperti itu, diluruskan aja keyakinannya orang tuanya. Karena ketika kita percaya dengan munajjim dan kita tidak meyakini bahwa ad-dar dan nafi itu adalah Allah, bisa kufur itu. Bisa kufur. Yang mengatur alam ini bukan najm, tapi yang mengatur alam ini adalah khaliqul kaun, yang menciptakan alam semesta. Dan itu harus diluruskan. Itu harus diluruskan. Ada yang lain? Ada disebarkan juga mandi shofar dan lain sebagainya ya. Ya itulah. Jadi misalnya
tulis salamun qawlan min rabbir rahim, ditulis salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala ilyasin, salamun itu ditulis misalnya, kemudian dicampur dengan air, enggak ada masalah. Quran itu munazzalun Quran wa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ente baca Yasin kemudian salamun qawlan min rabbir rahim 313 kali, enggak ada masalah, itu enggak ada masalah. Paham ya? Kalau itu enggak ada masalah. Tapi kalau kamu meyakini bahwa ini pasti anak kena bala hari ini, nah itu enggak boleh. Itu i'tiqadul jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu kalau ada di sofar itu ketakutan. Khususnya akhir Rabu, mereka tadi itu singitan di rumah, enggak berani berbuat apa-apa. Mereka ketakutan. Karena itu kita diajarkan sama salaf kita protes. Kalau sudah akhir Rabu tadi itu, kita tetap berdoa. Kita baca itu, kita taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala, dengan itu semuanya kita keluar. Kita kadang-kadang membuat pesta. Artinya potong kambing, kita buat roha, kita pergi ke tempat-tempat rekreasi. Itu semuanya adalah sebagai bantahan. Tidak demikian orang mukmin. Orang mukmin itu adalah jangan seperti orang jahiliyah, meyakini an-nafi' wad-dhar illallah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dengan taqarrub ilallah, doa kepada Allah dengan bacaan, dengan zikir, insyaallah kita akan selamat. Bukan dengan keyakinan mau begitu. Ini sebetulnya islami, ini islami. Ini islami, ini merubah i'tiqad jahiliyah kepada i'tiqad islami yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Tapi jangan nambah-nambah yang anda begitu loh. Oh, itu ada keterangan bahwa hari ini turun bala sekian itu, dan ini saat itu mungkin ada al-arif billah yang mengetahui. Cara selamatnya mereka ajarkan begini doa, begini doa, begini doa. Saat itu mungkin. Karena di antara hamba Allah itu ada yang dikasih kasyaf ketika turun bala. Mungkin lewat mubasyirat, lewat ru'yatul manam, atau lewat ilham, atau lewat yang lainnya, atau mukasyaf. Dia diberi tahu oleh Allah dengan yang ghaib, bisa juga, kenapa enggak? Saat itu. Tapi jangan dinyatakan setiap saat, itu bahaya. Hah? Nah. Riwayat hadis yang sahih yang mana? Ada riwayat, memang ada riwayat. Tapi Allah alam sahih apa enggak? Ada riwayat. Baca ayat kursi sama apa? Ada inna anzalna fil qadar 17 marrah ya. An Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun yusalluna fi akhir al-arbi'a min safar illa najjahumullahu minal kawarith. Hadza hadis sahih. Tapi di sini tidak disebutkan marajiknya. Nah, itulah. Cuma disebut hasan sahih. Akhirnya orang-orang kan jadi bingung. Ya, itulah. Nah, Ya, kalau bukan muhaddits jangan mengatakan hadis sahih dah. Hah? Ya harus. Tidak ada hadisnya ya. Tapi ada riwayat mungkin la aslalah. Ada riwayat la aslalah. Ala kulli hal, kalau tidak ada riwayat yang sabit, ya jangan niat sholat di daf'il bala, tapi sholat duha aja. Dan itu sholat juga untuk lidaf'il bala. Dan sholat itu juga untuk itu merupakan sabab lidaf'il bala. Iya. Wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Secara umum salat itu bisa mendatangkan bisa menjadi sabab kita selamat dan kita menjadi orang yang beruntung. Wasta'inu bisabri wassalah. Bahkan selamat dari neraka juga dengan salat juga kita. Kita menjadi orang diridhoi oleh Allah, kita menjadi orang yang ringan dihisab dengan salat kita juga. Alhasil nggak ada masalah untuk sholatnya, nggak ada masalah. Yang penting jangan sholat dengan niat yang demikian itu, tapi sholat sunnah yang lainnya itu. Adapun bacaan mafi muskil, nanti baca inna atul qatar 17 marrah, nggak ada masalah. Hatta 17.000 kali.
Asal mau dan asal sanggup, apa urusannya gitu loh. Inti nggak sholat nggak ada masalah. Yang penting inti jangan meyakini seperti bagaimana jahiliyah. Tapi kamu tidak boleh orang yang sholat, orang yang baca itu dengan berharap selamat dari Allah. Dengan berharap selamat dari Allah. Itu perlu digarisbawahi. Inti katakan itu adalah masuk neraka. Inti katakan itu masuk neraka itu adalah melakukan satu bid'ah dan lainnya. Nah, ini yang apa kita nggak setuju juga. Udahlah, jangan terlalu kenceng, jangan terlalu kendor nanti. Nah, kalau ente punya gitar terlalu kenceng, ting 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 tok muni. Terlalu kendor, der 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 gitu tok. Cukup. Terakhir, bentar lagi tafsir biar Habib Abdurrahman. Seperti istilah Rebu Kasan, terus Jum'ah akhir di Ramadan, sholat jamaah setahun. Ini ada nanti itu sudah dibahas itu pernah. Nah ya, bagaimana itu yang di akhir Ramadan itu sholat qadha 5 waktu itu nanti sudah pernah dibahas sebetulnya baru kali-kali itu. Berkali-kali. Pembahasannya sekarang boleh nggak qadha gitu loh. Lo qadha sholat yang apa namanya yang ditinggalkan ya wajib. Man nama an salatin aw nasiya falyusalli idza dzakaraha. Siapa orang yang ketiduran atau lupa sholat, ya dia sholat ketika ingat. Yang lupa aja ingat sholat, apalagi yang sengaja nggak sholat, gitu loh. Itu mimbabil aula, lebih utama itu. Yang ingat aja yang ghafil nggak sholat wajib untuk ngqadha'i sholat, apalagi yang sengaja nggak sholat, gitu loh. Mimbabil aula. Jangan katakan itu bagi yang ingat, yang lupa, tapi yang sengaja enggak. Itu kias apa itu, gitu loh. Itu kias apa model begitu itu? Nggak ada kiasnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ana udah sholat, tapi ana ini masih khawatir sholat ana nggak diterima. Bisa nggak mengqadha'i? Bisa nggak mengqadha'i? Ada syak fis sihah, ada syak fil qabul. Ada orang itu mengqadha'i sholat karena ragu sholat ana sah apa enggak ya. Dia qadha'i, dia sholat lagi. Paham ya? Nah, itu malah ada yang menyatakan sunnah kalau dalam mukhtalafi. Misalnya sholat Jumat yang kurang daripada 40 orang. Inti setelah sholat Jumat sah dalam beberapa imam, tapi dalam Imam Syafi'i enggak sah. Itu ragu dalam sihah, maka dianjurkan kamu sholat duhur lagi. Bukan qadha ya, sholat duhur lagi. Lah kalau sudah berlalu beberapa hari yang lalu diqadha'i, syak fis sihah sebabnya. Ada lagi syak fil qabul. Ya, seperti ceritanya orang ini, biasanya orang tasawuf itu. Dia sholat 30 tahun ada di shaf pertama. Satu hari dia telat. Akhirnya di shaf ketiga. Dia malu sekali. Orang-orang banyak ngelihat dia ini. Ini 30 tahun ada di shaf pertama nih. Ini ke shaf ketiga. Dia malu karena lihat orang. Kemudian dia berpikir, ya Allah, berarti selama 30 tahun ini aku cari perhatian orang. Buktinya aku malu. Ketika aku terlambat ada di sholat ketiga. Malu dari orang. Sholat 30 tahun diqadha'i semuanya. Kenapa? Syak fil qabul. Nah, karena itu urusannya apa sekarang? Nah, kalau dalam setahun ini kita merasakan ada khawatir ada sholat anak ini yang tidak sah, atau khawatir sholat anak ini ada yang tidak terima, anak berharap anak bisa mengqadha'i sholat ini. Tidak ada masalah, kenapa? Tapi jangan meyakini bahwa ini adalah masyru', ada di akhir, ada di saat itu aja yang disolat. Nggak ada masalah itu sholat begitu. Itu jawaban yang paling yang lainnya juga banyak juga sih. Ya, dan itu segala yang mukhtalafi, segala yang ada ikhtilaf itu jangan dijadikan permasalahan. Yang mujma' alaih itu loh.
perempuan buka aurat itu mujma' ala tahrimi, enggak dibahas. Hah? Enggak dibahas, kemudian yang mukhtalafihi dibahas. Kan repot itu. Iya enggak? Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.